Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman sudah mengklik video ini, dan kita kembali di sore hari untuk melihat pencapaian pada hari ini. Sengaja kita terbangkan di sore hari untuk sama-sama memantau pencapaiannya, bukan progresnya saja, tapi yang dicapai dari hari ini. Kita akan pantau, dan mulai dari sisi timur di area yang merupakan observation deck sudah tidak ada progres pada bangunan konstruksinya, kecuali bagian sisi belakang yang masih diselesaikan sebagai tambahan area parkir maupun landscape yang ada di sini. Oke, kita akan mantau ke area bagian dari sirkuit atau bagian pada track. Ya, ini tikungan yang pertama pada service road sebelah kiri, dan terlihat dari kejauhan untuk trek lurus, dan sisi kanan yang merupakan area bangunan konstruksi PIV Village. Oke, kita pada trek dulu. Untuk pengecatan sudah ada mulai pergerakannya pada hari ini dari hari kemarin, dan kita di tikungan yang pertama sekarang masih di sebelah kanan ini untuk pengerjaan pada area alas tribun. Dan tanpa jeda ataupun walaupun jam istirahat di sore hari ini tidak menghentikan para pekerja beraktivitas, terus dilanjutkan sampai ke waktu lembur nanti. Mengingat jadwal balap baik itu pramusim maupun MotoGP sudah bisa dihitung berapa hari lagi. Kita crossing ke tikungan yang ketiga menuju tikungan yang keempat. Di sini di sisi kanan juga merupakan area tribun yang kemarinnya masih berupa lahan yang sedang dipadatkan, dan di sore hari ini kita bisa pantau sudah mulai penghamparan dari subbase dan perkerasan sebelum melakukan pembetonan atau pengecoran. Jadi di sini untuk ketebalan subbase sudah kita bagikan sekitar 22 cm agar terjamin kekuatan pada alas dasar sebelum pembetonan atau pengecorannya. Di seberang kanan terus masih terkonek dengan tribun sampai menuju ke akses yang ada di depan ini. Jadi akses ini merupakan jalur untuk evakuasi para pembalap atau jalur ambulans maupun taksi untuk marshal membawa pembalap balik ke pit jika terjadi sesuatu pada di acara balapannya. Oke, untuk sisi timur kita pantau di sini pengerjaan khususnya di area parkir sudah mulai menunjukkan hasil yang signifikan, lebih rata dan sudah lebih padat, dan pembetonan pengecoran juga akan dilanjutkan agar terkonek ke arah pantai. Jadi buat yang datang dari sisi timur nanti menuju ke tikungan kelima bisa masuk dan nonton, dan nanti tribun akan dibuat ya di gelaran GP berikutnya. Nah, terkait dengan masalah pandemi atau COVID yang makin hari makin menambah varian, sehingga dari tikungan kelima menuju tikungan yang ketujuh untuk tribun sisi luar itu belum bisa terlaksana pendiriannya. Nah, di sebelah kanan dari tikungan yang ketujuh juga nanti akan ada tribun sampai melewati tunnel 2 di sisi kanan sampai ke tikungan yang ke-9 juga. Nah, ini sudah merupakan tribun di saat GP 2022 ini. Ya, dari pantauan kita di sore hari ini cuaca sudah mulai agak-agak mendung, sehingga pemandangan sunset yang sekiranya kita incar untuk sama-sama kita saksikan mungkin tidak begitu sempurna di sore hari ini. Dan di sini tikungan yang ke-10 sudah nggak asing lagi ya. Sudah ada sedikit pembenahan pada bukit yang 360 derajat. Pengerjaan yang lebih signifikan bisa kita pantau. Go home. Ya, terganggu dengan koneksi
sinyal ya, adanya intervensi dari area yang sedikit blocking di sini sehingga drone sempat manuver secara spontan barusan. Ya, sekiranya kalau air pasang bisa kita temukan pada sore hari ini dan pemandangan sunset yang begitu memukau, bisa menambah sesuatu hal yang lebih dan spesial banget untuk sirkuit di Pertamina Mandalika International Street Circuit ini. Nah, dari ketinggian sini kita mengajak kalian untuk melihat hampir keseluruhan dari sirkuit Mandalika. Bisa kita pantau ya. Sayang sekali untuk keadaan yang cuaca, maksudku sedikit mendung sehingga pemandangan Gunung Rinjani di ujung sana tidak bisa kita lihat di sore hari ini. Oke, kita akan coba turun lebih rendah untuk melihat ke area bukit seperti apa progres yang sudah dicapai di bukit belakang pelangnya Pertamina ini. Dan pengerjaan masih terlihat fokus pada konstruksi dasar di bagian pondasi. Namun tidak perlu khawatir ya, karena di sini sudah ditargetkan siap sebelum MotoGP digelar di Mandalika Circuit ini. Oke, kita lanjutkan pantauan ke titik yang lain. Di sisi kanan dari tikungan yang ke-12 belum mulai digarap lagi untuk pengerjaan pada tribun, karena di sini perlu pembuatan sebuah jalur untuk drainase agar tribun di sini tidak dalam posisi lebih rendah nantinya untuk area dasarnya terutama. Jadi penambahan jalur drainase bisa saya tunjukkan ke kalian semua, mengantisipasi terjadinya genangan pada saat penghujan nanti. Nah, nanti di sini tribun akan membentuk memanjang sampai ke jalur tengah sini ya, ada jalan menuju jalur tengah. Ya, walaupun ketinggian seperti ini saya terbangkan, ini sengaja saya lakukan supaya teman-teman semua bisa melihat lebih luas atau jangkauan lebih lebar ya. Dan kita sekarang berada di atas tikungan yang ke-13. Progres pada alas tribun di sisi kanan sudah hampir selesai terlihat, tinggal sedikit lagi pada bagian ujung di depan situ. Ya, sedangkan untuk area tribun di bagian luar tikungan yang ke-14, terutama di sebelah kiri juga sudah hampir selesai, tinggal satu garis lagi yang akan melewati sisi tiang listrik yang ada di bawah sini. Jadi nanti akan tersambung seperti yang terlihat di sini. Kita tarik mundur saja untuk menuju ke bagian dari tribun yang ada di sisi utaranya. Nah, di sini sudah terlihat beberapa konstruksi besi konstruksi maksudnya untuk tribun sudah didatangkan dan siap didirikan. Kita di sebelah kiri dari tikungan yang ke-16 sekarang ini. Dan masih di sisi luar pengerjaan jalur provinsi yang terus non-stop dituntaskan seperti yang terlihat di bawah sini ya.
Kita akan ke tribun zona J, zona K dulu di sini di bagian utara kawasan PLN, sambil melihat ke arah trek di service road, kemudian tikungan yang terakhir dari sirkuit Mandalika. Untuk trek sendiri sudah tidak ada masalah ya, kecuali paling warna yang berbeda pada tikungan yang pertama, karena sempat terjadinya semacam cekungan sedikit di sana atau gelombang seperti itu. Lalu penambahan layer, penambahan satu garis lagi pada tribun sisi kanan di depan pedok atau sisi kanan dari trek lurus juga. Ini satu baris lagi ya, sampai mepet ke bagian drainase yang ada di bawahnya. Dan besi-besi konstruksi yang sudah mulai dipasang untuk tribun premier. Entah seperti apa nanti grandstand yang ada di sini. Kita akan sama-sama mengupdate atau sama-sama memantau besi-besi konstruksi untuk tribun sudah didatangkan. Nah, jadi teman-teman sudah kita informasikan kalau tribun atau grandstand pada MotoGP sudah berbeda dengan tribun atau grandstand pada WSBK kemarin, yang mana di sini untuk tribun grandstandnya didatangkan dari dua negara, yaitu negara Prancis dan Jepang. Ya, saya coba mendekat sedikit ya untuk menunjukkan ke kalian bagaimana lebih detail dari besi konstruksi pada tribun yang bisa kita pantau di sini. Ya, dilihat sekilas memang sangat berbeda ya dari ketebalan atau diameter pipa-pipa yang merupakan konstruksi tiang atau pilarnya di sini. Ini spesial banget, ada atapnya dan tidak seperti komentar teman-teman waktu WSBK kemarin, yang mana kemarin pemasangan pada besi konstruksi tribun tidak menggunakan crane, dan saat ini crane akan bekerja selalu untuk pemasangan besi konstruksi pada tribun di gelaran MotoGP ini, teman-teman. Jadi di saat pramusim nanti insya Allah semua tribun diusahakan tuntas, terutama yang berada di bagian trek lurus, kemudian di tikungan pertama menuju tikungan ketiga. Begitu juga dengan tribun yang berada di sisi barat sana yang berlokasi di zona J, zona K, dan tentunya di saat GP atau sebelum GP, paling tidak di tanggal 14 Maret itu semua sudah tribun berdiri dengan kelengkapan fasilitas bagi para penonton atau pengunjung di sirkuit Mandalika ini. Oke, seperti inilah besi konstruksi yang lumayan spesial ya, dan ini jumlahnya dalam jumlah yang sangat-sangat banyak, sehingga pengirimannya juga akan dilakukan secara bertahap, dan insya Allah pada Maret nanti dijamin untuk tuntas semua dari tribun di Mandalika ini. Ya, kita seberang untuk ke VIP Village untuk melihat sama-sama konstruksi yang bisa kita lihat di sore hari ini sejauh mana pencapaiannya. Saya akan coba turun lebih rendah untuk nunjukin ke kalian suasana di dalam sini ya, seperti apa pada bangunan VIP Village. Ada komponen-komponen yang untuk khusus pada bagian VIP Village. Nah, jadi tiang-tiang sudah berdiri semua di sini. Kita akan coba berkeliling sedikit untuk melihat dari sisi sampingnya ya. Seperti inilah pemandangan dari VIP Village yang benar-benar diperuntukkan buat pemegang tiket-tiket para sultan di sini nanti nonton.
Menunggu waktu 2 jam lagi untuk melanjutkan lembur, ya kurang lebih usai maghrib atau isya nanti para pekerja akan siap melanjutkan lagi lembur pemasangan besi-besi konstruksi bagian rangka atap ataupun dinding pada konstruksinya PIP Village di sini, teman-teman. Ya, selain progres pada PIP Village, mungkin kita akan pantau ke bagian barat sedikit ya. Bagaimana pencapaian pada sisi barat. Kita akan melihat persiapan di belakang pedok atau pit building area di belakang sini. Pencapaian terutama pada modular building untuk kamar-kamar para mekanik atau kru di sini. Nantinya akan hadir di bulan Februari ini sekitar 900 kru yang akan datang ke sini, dan di saat bulan Maret, di saat GP-nya, akan sejumlah 2.500 lebih kru dari balap GP sendiri akan meramaikan sirkuit Mandalika. Dan progres pada jalan maupun kawasan PIP Village yang bukan PIP Village tapi kawasan PPIV yang merupakan area di belakang pedok di sini juga sudah nampak perubahan yang sangat-sangat signifikan dari progres dari hari ke hari diteruskan pengerjaannya.